Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Tapi Saputra di kelas 10 DJKT. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Cirebon. Yang kita langsung ke pertama, yaitu asal-usul. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri antara abad 15 hingga abad 17. Pada pendiri kerajaan Cirebon adalah Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Kerajaan Cirebon ini menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran. Yang kedua, sejarah. Diketahui bahwa Cirebon pada awalnya sebuah dukuh kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Berkat dukungan pelabuhan yang ramai, wilayahnya pun menjadi kota besar di pesisir utara Jawa. Setelah Ki Gedeng Tapa wafat, cucunya bernama Walangsungsang mendirikan Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon. Dan masih banyak orang yang telah menganggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon. Usai menunaikan haji, ia dikenal sebagai Haji Abdullah Iman dan tampil sebagai raja pertama yang aktif menyebarkan ajaran Islam kepada rakyatnya. Yang ketiga, perkembangan. Salah satu raja terkenal Cirebon adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang berkuasa antara 1479 sampai 1568 Masehi. Ia sangat berperan penting besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Pada masa pemerintahannya, ia menaklukkan daerah Pulau Jawa untuk kepentingan politik dan menyebarkan ajaran Islam seperti Banten, Sunda Kelapa, dan Raja Galuh. Pada perekonomian, Sunan Gunung Jati menitik beratkan pada perdagangan dengan berbagai bangsa seperti Sampah, Malaka, India, dan Arab. Yang keempat, keruntuhan. Kerajaan Cirebon runtuh pada tahun 1666 pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Penyebabnya adalah dilatar belakangi oleh fitnah dari Sultan Amangkurat I, penguasa Mataram yang juga mertua Panembahan Ratu II. Sultan Amangkurat I memanggil Panembahan Ratu II ke Surakarta dan menuduhnya setelah bersengkongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaan di Mataram. Akibatnya Panembahan Ratu diasingkan dan wafat di Surakarta pada tahun 1667. Setelah Panembahan Ratu II wafat, kekosongan dalam kerajaan Cirebon diambil oleh Mataram. Pengambilan sepihak ini memicu amarah dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Banten. Sultan Ageng Tirtayasa pun turun tangan untuk membebaskan putra Panembahan Ratu II yang juga diasingkan oleh Mataram. Selain itu, kerajaan Cirebon terpecah menjadi 3 yang masing-masing berkuasa dan menurunkan para sultan berikutnya. Pecah kesultanan dari runtuhnya kerajaan Cirebon karena keadaan semakin diperkeruh dengan politik adu domba VOC. Yang terakhir, ada peninggalan. Dalam peninggalan kerajaan Cirebon ada Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kecirebonan, Masjid Agung Cirebon, dan Makam Sunan Gunung Jati. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.